Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ansari dinil awwalin wa ala atba'ihim fi masalikihim ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Ingkang kula hormati Bapak Direktur Utama BMT Tumang, Bapak Haji Sismanto. Ingkang kula hormati Bapak Direktur Mahat Abu Bakar As-Siddiq UMS, Bapak Ma'arif Jamu'in. Dan bapak-bapak yang hormati yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangannya Islam dapat hingga menuju ke Nusantara ini, bisa menyebar hingga dari setiap apa yang ada di bumi. Mari kita buka acara Safari Ramadan tahun 1444 Hijriah ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan tilawatil Quran oleh saudara Lukman Hakim. Kepada saudara kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran pada acara sore hari ini menambah keberkahan dan menjadikan acara ini menjadi lancar. Alhamdulillah. Dilanjutkan dengan sambutan oleh pertama Bapak Direktur Utama BMT Tumang, Bapak Haji Sismanto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon maaf ralat, sambutan Direktur Utama BMT Tumang oleh Pak Muhammad Basir. Kepada Bapak Muhammad Basir, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah
Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Ma'arif Jamuin MSI, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu dari masyarakat Gadak dan sekitarnya, yang saya hormati teman-teman dari pengelola PMT Tumang. Yang pertama kali marilah kita senantiasa manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Kesehatan dalam arti kita terbukti bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dan juga kita masih diberikan kesempatan umur panjang untuk menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah, pada hari ini kalau tidak salah kita sudah sampai pada hari yang ke-12. 14. Alhamdulillah tidak terasa sudah 14 ini, kita ini sudah sampai pada 10 hari yang kedua. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini PMT Tumang bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, tidak lain dan tidak bukan PMT Tumang ingin mengenalkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa PMT Tumang ini berdiri itu sudah sejak tahun 1998, dan alhamdulillah diantaranya bahwa di daerah Kartosuro ini kita punya satu cabang yang cabang kita berada di Goro Asalam. Alhamdulillah perjalanan PMT ini dari awal sampai sekarang ini memang tertatih-tatih, dan juga untuk bisa meraih seperti ini melalui perjuangan yang sangat-sangat berat. Karena sebenarnya PMT Tumang ini dulu kita dirikan itu adalah untuk memerangi dengan adanya rentenir yang ada di pasar. Di pasar di daerah Tumang Cepogo Bela di sana itu dulu ada rentenir, kemudian kita berusaha semaksimal mungkin agar supaya rentenir ini harus bisa terkalahkan dan tersingkirkan dari wilayah PMT di wilayah Tumang Cepogo itu. Sehingga dengan demikian berdirilah PMT itu, dan alhamdulillah sampai sekarang PMT Tumang itu sudah menjadi 25 kantor cabang. Cabang ini terdiri dari 3 provinsi. Yang pertama di Jawa Tengah, kemudian yang kedua di Jawa Timur, dan yang ketiga adalah di daerah istimewa Yogyakarta. Alhamdulillah bahwa sampai dengan saat ini banyak sekali pada saat terjadi adanya suatu pandemi
di negara kita dan tidak cuma di negara kita, di dunia, alhamdulillah banyak sekali lembaga keuangan itu yang belum tikar. Tapi alhamdulillah di PMT Tumang itu masih eksis, tidak hanya sekedar eksis, tapi justru kita menambah kantor cabang yang baru, yaitu di kemudian di Gerabak sama di Dukun, di Magelang. Jadi alhamdulillah, yang berarti sebagai kesimpulan saya, dengan berdirinya PMT Tumang ini berarti mendapat tanggapan yang cukup positif dari masyarakat, dan ternyata masyarakat itu menaruh perhatian besar terhadap PMT Tumang. Terbukti bahwa banyak sekali masyarakat Bapak Ibu sekalian ini juga banyak yang mempunyai simpanan di PMT Tumang dan juga pembiayaan PMT Tumang. Oleh karena itu ini adalah merupakan suatu anugerah pada saat kita berdiri tertatih-tatih, kemudian banyak sekali rintangan dan halangan yang harus kita tempuh, dan ternyata sampai sekarang masih berdiri kokoh, dan kita cabangnya sudah menjadi 25 cabang. Dalam kurun waktu berarti sudah 25 tahun. Secara rata-rata setiap tahun itu kita buka satu cabang yang baru. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Karena lembaga keuangan syariah ini saingannya itu sangatlah kompleks, terutama lembaga perbankan konvensional. Ini merupakan suatu saingan yang cukup berat, karena bagaimanapun juga dalam ghirah kita ini adalah untuk keberkahan kita bersama. Itu adalah tujuan daripada berdirinya PMT Tumang. Kemudian BMT Tumang itu kan Baitul Mal wa Tanwil, gitu ya. Jadi mal itu kaitannya dengan ibadah sosial, gitu ya. Kita mengumpulkan sedekah, kemudian infak, zakat dan sebagainya, kemudian kita salurkan kepada masyarakat di sekitar BMT Tumang. Kemudian ada tanwilnya, yaitu untuk juga kita untuk meraih suatu keuntungan. Keuntungan ini juga akan kembali kepada kita semua, karena memang tujuan kita itu adalah untuk mengembangkan. Jadi untuk mengembangkan yang menjadi ghirah tujuan daripada PMT Tumang, agar supaya masyarakat itu terhindar dari adanya rentenir-rentenir yang ada di sekitar kita. Karena itu adalah haram hukumnya apabila kita bisa meminjam kepada rentenir yang suku bunganya itu sangatlah mencekik. Oleh karena itu dalam bulan puasa ini sudah menjadi komitmen dari PMT Tumang bahwa diantaranya dalam bulan puasa ini PMT Tumang mempunyai beberapa program. Program yang pertama itu memberikan bantuan sembako kepada duafa. Kita secara keseluruhan 3 provinsi itu kita kemarin menyediakan sejumlah sekitar 1.200-an paket sembako yang kita salurkan kepada duafa di sekitar PMT Tumang, di mana PMT Tumang itu berdiri. Dari cabang-cabang yang ada ini, terus terang saja kita ini menjadikan suatu program tahunan
setiap tahun, bahkan tidak cuma setiap tahun, setiap saat. Jadi bantuan duafa kepada bantuan yang berupa sembako pada duafa ini juga menjadi komitmen dari BMT Tumang. Kemudian lagi yang kedua, program dalam bulan Ramadan ini yaitu BMT Tumang juga memberikan sedekah Al-Quran. Al-Quran ini diberikan kepada masjid-masjid dan musola-musola yang sekiranya masjid yang musola itu membutuhkan adanya Quran. Apalagi kita tahu bahwa yang namanya bulan puasa ini kita mestinya harus memperbanyak bacaan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah salah satunya penolong kita besok di akhirat kelak, yaitu sebagai syafaat kita untuk dalam kita membaca Al-Quran di dunia ini, sehingga itu nanti akan kita petik hasilnya pada saat kita nanti sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu program yang kedua, dan ini pun juga sudah dibagi-bagikan Al-Qur'annya. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan THR kepada anak-anak yatim. Jadi kepada anak-anak yatim di sekitar BMT Tumang ini kita data dan kita memberikan THR walaupun jumlah THR-nya tidak seperti, akan tetapi ini membagi kebahagiaan kepada para fakir miskin, para yatim, agar supaya mereka itu nanti di dalam merayakan Idul Fitri mereka juga merasa berbahagia seperti kita-kita yang berada di sini. Itu adalah merupakan suatu program dari BMT Tumang yang ketiga. Kemudian yang program yang keempat yaitu mengadakan buka puasa bersama atau safari Ramadan, yang kebetulan di Kartosuro ini saat ini berada di Maghat Abu Bakar. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah menghubungi Bapak Ma'arif ini dan diperbolehkan, alhamdulillah. Oleh karena itu BMT Tumang sangat menyampaikan banyak-banyak terima kasih Pak atas disediakannya tempat yang sangat memadai ini. Ini adalah merupakan salah satu wujud kami bakti kepada masyarakat agar supaya tujuan kita itu hanyalah satu, keberkahan baik itu bagi BMT Tumang juga kepada masyarakat yang ada di sekitar. Oleh karena itu saya berharap Bapak dan Ibu kalau sekiranya mungkin punya sisa uang rakitung sedikit dipersilahkan ditabung di BMT Tumang agar supaya apa? Agar supaya giroh kita bersama-sama ini bisa tercapai dan akhirnya akan bisa mensejahterakan baik dari pengurusnya, anggotanya, kepada masyarakatnya dan kepada semuanya agar supaya keberkahan ini bisa kita dapatkan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira dari saya cukup sekian saja. Mungkin kami minta maaf apabila dalam menyelenggarakan buka bersama seperti ini di Maghat Abu Bakar ini kurang berkenan atau ada tingkah laku dari para karyawan BMT Tumang yang kurang berkenan di hati Bapak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dilanjutkan sambutan oleh Direktur Mahat Abu Bakar As-Siddiq, Bapak Ma'ruf Samuin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukru syukrih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Yang kami hormati Bapak Muhammad Wasil dan Pak Sis selaku representatif dari BMT Tumang. Saya sudah dengar ceritanya tadi sebelumnya. Juga Bapak Ibu sekalian, adik-adik, semua yang ada di sini bergembira. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Terutama saya atas nama Mahat Abu Bakar As-Siddiq Universitas Muhammadiyah Surakarta menyampaikan terima kasih. Ini sebetulnya Pak, karena kalau aku mengundang Ibu Bapak sekalian saya nggak kenal, tapi berkenan hadir di Mahat ini, itu saya terima kasih. Sekaligus saya mengenalkan Mahat, karena walaupun Pak Wasil ini sebenarnya saudara, dalam artian sesama warga UMS, ternyata adalah suami dari Bu Erna, teman saya. Tetangga Pak Masruri, bertetangga dinding kanan kiri. Jadi Pak Masruri pernah menjadi KTU di tempat saya di Fakultas Agama Islam. Jadi saya mengenal betul orang-orang yang disebut tadi. Juga akhirnya malah ketemu sedulur di sini. Maka sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas nama Mahat Abu Bakar As-Siddiq Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang kedua, saya mau cerita Mahat ini sebenarnya adalah Mahat untuk belajar bahasa Arab dan ulumul Islam, sekaligus menghafalkan Al-Quran. Ada Mas Aufa di situ, itu baru masuk semester ini, baru semester 2. Ada Mas Lukman tadi sudah hafal 20 juz, sudah bisa bahasa Arab bagus ya. Tak tanya kemarin katanya mau sekolah ke luar negeri. Ya, akan saya rekom sekolah ke luar negeri. Dan alumni sini juga ada yang sekolah sampai S3 di Universitas Islam Madinah. Ya, kemarin ketemu saya mengucapkan terima kasih, walaupun saya dulu tidak kenal. Kebetulan saya hanya meneruskan perjuangan teman-teman di sini, ditugaskan oleh Muhammadiyah untuk menjadi manajer di sini. Bahasanya manajer ya Pak. Atau kata mudahnya kepala sekolah. Kepala sekolah di Mahat ini. Kalau disebut mudir apa enggak ngerti kan. Kalau direktur bukan perusahaan. Jadi kan ya kepala sekolah gitu kan. Kepala sekolah di sini. Dan kami sedang merencanakan untuk juga berbagi berkah Pak. Memberi beasiswa gratis untuk sekolah di sini bagi masyarakat Pabelan dan Gonilan. Tetapi skemnya belum kita siapkan karena kemarin kita hitung-hitung misalkan karena sudah bertempat di sini lama tapi orang Gonilan nggak ada yang sekolah di sini. Sama UMS ini orang Gonilan juga nggak banyak yang sekolah. Hanya Mas Jody aja ini yang jadi TU saya ini. Putranya Pak almarhum kemarin yang baru meninggal sebelah Mahat ini. Jadi itu rencana tapi belum selesai. Jadi ada 3 kelurahan yang kami bidik, Pabelan, Gonilan, Makam Haji. Tapi harus serius. Setelah lulus ini harus bisa dapat beasiswa di luar negeri. Itu skim yang saya maksud. Tapi kalau belajarnya cuman santai-santai, ya saya nggak mau. Karena apa? Karena akan berat di sininya gitu ya, berat. Kalau ada inisiatif yang mau daftar ketemu saya dulu, saya cek dulu serius apa enggak gitu. Dari 3 kelurahan itu. Gratis. Gratis 10 orang putra putri. Ya, tapi yang serius yang sudah punya modal hafalan berapa juz kira-kira itulah.
Jadi bukan dari awal. Kalau dari awal dikasih beasiswa nanti berat sekali untuk 2 tahun sampai itu berat sekali. Alfa kesini sudah hafal berapa juz? 20. Nah, rata-rata yang kesini sudah hafal duluan, makanya dia karena ingin keluar negeri semua. Yang nomor 3 adalah bahwa sekolah di sini cuma 4 semester Bapak Ibu. Setelah lulus di sini bisa sekolah di UMS, pilih jurusan apa saja asal mampu. Misalkan dari SMK animasi, sekolah di sini bahasa Arab 2 tahun. Dia bisa melanjutkan sekolah di ilmu komputer UMS, misalkan apa. Nah, kalau tidak timbang nunggu ke luar negeri lama, sekolah di sini dulu, kan gitu. Kalau yang di sini langsung ke FAI itu sudah satu frekuensi, satu program, terutama ke ilmu Al-Quran dan tafsir. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan bahwa tetap bersaling mendoakan, semoga berkah Bapak Ibu datang ke sini semua. Dan sekali lagi ucapan saya tetap terima kasih karena saya tidak bisa mengundang Bapak Ibu ke sini. Terima kasih sama Pak Wasil dan Pak Sis. Itu malam yang kebetulan ya dapat berkah. Tahu-tahu habis sholat tarawih Pak Sis mendekat mengatakan itu. Enggak pernah saya pikir sedetik pun, langsung kapan? Langsung enggak dipikir sedetik pun, enggak pakai pikir-pikiran. Karena apa? Masjid ini harus ramai, harus banyak yang hadir ke sini. Karena biasanya hanya anak-anak buat halakoh ngapalin Quran di situ, di sini bahasa Arab ini. Nah, sekarang beda lagi, ada yang bagi-bagi sedekah di sini, menarik ya. Dan Bapak Ibu, ini keluarga bisa melihat karena ini live. Jadi tadi Pak Sis sudah bagi-bagi ke kantor-kantor, jadi semua bisa dilihat di sini. Tergantung operator madepnya kemana kameranya ini. Kalau kameranya diputer-puter, ibu-ibu akan kelihatan. Maka saya harap Pak Soheh, mana Pak Soheh? Pak Soheh, mana? Ustaz, Pak Soheh. Setelah ini Pak Soheh akan menyampaikan tausiah, duduk di sini, Pak Wasis tetap di sini, jangan pergi-pergi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, acara selanjutnya mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Simbolis untuk pembagian sembako. Nanti setelah itu insya Allah baru tausiahnya aja Pak ya, ngapunten. Ya, pembagian sembako. Nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya panggil namanya bisa baris ke depan ya Bu, Pak. Nanti insya Allah akan dibagikan sebagai simbolis. Nanti selanjutnya nanti akan saya serahkan ke panitia BMT. Nama yang pertama Bapak Wisnu, silakan ke depan. Selanjutnya Bapak Heri atau Ibu Ida. Selanjutnya Pak Murdoko atau Bu Jinem. Selanjutnya Bapak atau Ibu Komari. Selanjutnya Bapak atau Ibu Raji Mulyasih. Selanjutnya Bapak atau Ibu Ruto. Selanjutnya Bapak atau Ibu Hardi. Selanjutnya Bapak atau Ibu Heri. Selanjutnya Bapak Dodo Trisni. Selanjutnya Bapak atau Ibu Tri Tentrem. Jadi sekali lagi saya panggil. Yang pertama Bapak atau Ibu Wisnu, Bapak atau Ibu Heri atau Ida. Selanjutnya Bapak Murdoko atau Ibu Jinem. Selanjutnya Bapak atau Ibu Komari. Selanjutnya Bapak atau Ibu Raji Mulyasih. Selanjutnya Bapak atau Ibu Ruto. Selanjutnya Bapak atau Ibu Hardi. Selanjutnya
Bapak atau Ibu Heri. Selanjutnya Bapak atau Ibu Dodo Trisni. Ya, bagi Bapak atau Ibu yang merasa terpanggil namanya bisa maju ke depan. Bapak atau Ibu Utri bisa maju ke depan. Terus Bapak atau Ibu Parti bisa menuju ke depan. Bapak atau Ibu Wiyasto atau Mbak Mi bisa maju ke depan. Bapak atau Ibu Partinem, Bapak atau Ibu Tari, Bapak atau Ibu Memet atau Slamet, Bapak atau Ibu Hartanto, Bapak atau Ibu Giyarti. Monggo Bapak atau Ibu yang dipanggil bisa maju ke depan. Selanjutnya adalah kajian sore menjelang pembuka puasa yang akan dibawakan oleh Ustadz Sohihul Hasan LC. Kepada Ustadz Sohihul Hasan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim wa ba'd. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Ma'had Abu Bakar As-Siddiq Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang kami hormati Bapak-Bapak pengawas pengelola BMT Tumang yang insya Allah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudariku sekalian, para hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, sampai sore hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita sekalian, memberikan karunia iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di acara Safari Ramadan BMT Tumang ini di Ma'had Abu Bakar As-Siddiq UMS yang insya Allah dan semoga senantiasa diberkahi serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga juga keberadaan kita semua di sini, kemauan kita kemari dicatat sebagai amal ibadah yang insya Allah akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga saja bisa menghantarkan kita semuanya kelak mendapatkan anugerah husnul khotimah. Amin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengupas sedikit apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wasil, bahwasanya kita itu ingin keberkahan di dalam kehidupan ini. Cuma sebelumnya saya tanya moderator, sampai jam berapa ini? Ada acara lagi abis ini? Mboten? Berarti sampai maghrib? Sampai adzan? Baik. Keberkahan. Jadi gini, kalau jenengan saya tanya, mau uang banyak atau tidak? Mau? Pertanyaan yang kedua, jenengan mending pilih mana? Sehat walafiat, tapi uangnya jangan sedikit lah ya, cukupan lah ya. Atau kurang sehat, uangnya oke. Saya milih dua itu, jenengan memilih bikin sendiri. Ya maunya itu sehat walafiat, duit oke. Maunya. Tapi kan pilihannya cuma dua tadi. Ya. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau kita bicara urusan rezeki itu, maka saya garis bawahi sebentar, tidak hanya uang saja. Kita semuanya ini sehat walafiat itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau jenengan pirsani, namanya rezeki itu memang sudah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya perhatikan sambutan dari Pak Pimpinan Ma'had, katanya tahu-tahu didatangi ya, minta izin dari BMT Tumang, gitu kan. Nah, kemudian dia mengizinkan. Padahal sebelumnya nggak terpikir. Siapa coba yang melangkahkan beliau ke sini kemudian izin gitu kan. Itu semuanya Allah SWT. Artinya itu semuanya memang ada di kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu para ulama mengatakan siapapun yang hidup di dunia pasti dijamin rezekinya. Kalau sudah habis meninggal itu. Oleh karena itu mohon maaf ya, orang mohon maaf, walaupun dia tidak muslim sekalipun, ya ada rezekinya. Walaupun tidak muslim sekalipun. Jenengan tidak kenal sama Korun.
Firaun, kenal nggak? Saya nggak kenal, cuma saya tahu dari tafsir-tafsir itu kan. Dia uangnya banyak, artinya banyak. Dari mana? Ya Allah Subhanahu wa taala kasih. Jadi nggak membedakan, pokoknya yang hidup dikasih. Nah, kita sebagai seorang muslim, yang paling penting bukan banyak tidaknya, tapi berkah atau tidak. Itu loh yang paling penting. Ya ini oke tapi ditangkap KPK ya piye? Kocur nanti gitu kan. Jadi berapapun itu kita syukuri. Nah, dengan begitu insya Allah apa yang sudah Allah berikan kepada kita menjadi berkah. Nah, menurut para ulama, apa sih berkah itu? Berkah itu adalah memberikan kebaikan kepada kita dunia akhirat. Enggak cuma di dunia loh ya. Karena orang muslim itu punya kehidupan nanti di akhirat. Jadi di dunia ya manfaat dan di akhirat juga manfaat. Itulah keberkahan. Semua yang Allah karuniakan kepada kita, umur, usia, kesehatan, harta benda dan sebagainya. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana caranya agar supaya kehidupan kita itu menjadi berkah. Ini dia. Umur kita menjadi berkah, kesehatan kita menjadi berkah, ilmu kita menjadi berkah, uang kita menjadi berkah, BMT kita menjadi berkah. Ini yang paling penting, bagaimana caranya? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan beberapa tips, banyak, cuma akan saya sampaikan yang penting-penting saja, yang urgen, yang paling prinsip. Yang pertama dan utama, agar supaya apapun yang Allah karuniakan kepada kita menjadi berkah, adalah harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang maha baik, zat yang maha berkah. Gak ada cara lain. Ini yang pertama dan utama. Melalui apa? Teknisnya monggo banyak. Ada ibadah sholat, ada baca Al-Quran tadi sudah disampaikan ya, ada ibadah Al-Quran, zikir, doa dan sebagainya. Bukti konkretnya di Ramadan seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan keberkahan kepada kita. Karena apa? Rupa-rupanya di Ramadan kayak begini ini orang-orang muslim muslimah ibadahnya meningkat. Salatnya tambah, baca Qur'annya tambah. Kalau saya mau nanya ibu-ibu terutama, Bu, harga-harga di pasar naik apa enggak? Naik mboten? Minyak, telur, beras naik. Kalau saya tanya, belanja jenengan saking suami naik mboten? Nah lho, piye suami iki? Harga-harga di pasar naik, betul? Belanja jenengan enggak naik? Sekarang saya tanya, di rumah jenengan kalau Ramadan begini, meja makan, makanannya gimana? Ada. Lebih bagus dari luar Ramadan enggak? Iya, macam-macam. Lah kok iso? Katanya tadi harga-harga naik, belanja tetap. Mestinya kan ya, tapi kenapa? Meja makan jenengan lebih bagus. Itulah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi, kalau jenengan ingin kehidupan kita berkah, ini hal pertama yang harus kita perhatikan sebaik-baiknya. Kita harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persis seperti Ramadan seperti ini, banyak orang mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah fardu ataupun ibadah sunnah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan keberkahan kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan kepada kita untuk bisa istiqomah dalam masalah ini. Yang kedua, kalau kita ingin kehidupan kita berkah, yang kedua ini penting juga ini. Kita harus berusaha melakukan apa yang dianjurkan dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak, cuma saya kayak contoh. Kalau saya tanya jenengan, menawi Ramadan ngeten iki jenengan biasanya pun wungunipun kapan? Enjang-enjang banget napa kesiangan? Enjang banget no, ono sahur kok. Sahur kok, ya.
ternyata di dalam banyak penelitian kehidupan kita itu bisa sehat walafiat, enak, lapang, manakala kita mulai kehidupan dari pagi-pagi betul. Jenengan kalau tanya mbah-mbah kita dulu, mbah kita dulu itu bangunnya pagi-pagi atau siang-siang? Pagi-pagi. Saat durungi pitik, ada istilah apa? Jangan sampai rezeki kita ditotol pitik, gimana? Ada istilah kayak gitu, sampai orang Jawa itu begitu. Nah, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan untuk umatnya, kita semuanya itu. Apa doa beliau coba? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu pagi-paginya. Jadi yang bangun pagi-pagi dapat doa ini. Yang kesiangan, ya naudzubillah min dzalik, enggak dapat doa ini. Oleh karena itulah kenapa kok di Ramadan begini kita dilimpahi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini rata-rata orang muslim, muslimah di Ramadan begini bangunnya pagi-pagi karena ada sahur. Nah, semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita untuk bisa lanjut nanti. Walaupun nanti enggak sahur di luar Ramadan, tapi tetap diusahakan untuk bisa bangun pagi-pagi. Agar supaya mendapat doa tadi loh dari Rasulullah SAW. Allahumma barik, ya Allah berkailah li ummati, untuk umatku, fi bukuriha, waktu pagi-paginya. Itu sunatullah, apa sunat Rasulullah SAW? Ya, sunah Rasulullah SAW, anjuran Rasulullah SAW. Jenengan perhatikan di kampung jenengan orang yang biasa bangun pagi-pagi, insya Allah sehat walafiat, kehidupannya enak apa gitu. Dan buktinya keluarga-keluarga kita dulu, mbah-mbah kita dulu itu nggak ada yang kesiangan. Ya akhir-akhir iki ya rada kesehatan. Rada saya katakan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita biasakan nanti di keluarga kita masing-masing untuk bangun pagi-pagi. Sebagaimana kita itu bisa kok Ramadan ini kok ya. Tinggal kita nanti teruskan saja. Kalau kita ingin kehidupan kita diberkahi oleh Allah SWT. Baik, ini yang kedua. Yaitu mengikuti anjuran dan ajaran Rasulullah SAW. Ada lagi yang penting ini, ya, ajaran Rasulullah SAW yang akhir-akhir ini hampir hilang. Di samping bangun pagi-pagi tadi, apa itu beliau karena redaksinya ini ada kata-kata berkah. Jadi ada hadis yang mengandung kalimat berkah. Makanya saya ingat ini. Beliau pernah memberi wasiat kepada para sahabat-sahabatnya dan juga untuk kita semuanya sebagai umatnya. Apa itu? Ijtami'u fi ta'amikum wadhkurusmallahi alaihi yubarak lakum fihi. Apa kata beliau? Kalau makan, usahakan bareng-bareng. Kemudian sebutlah nama Allah, ucapkanlah bismillah. Yubarak lakum fihi, maka engkau akan dilimpahi keberkahan di dalam makan itu. Kalau saya tanya, rata-rata di Ramadan begini, orang kalau makan buka ataupun sahur bareng-bareng enggak? Bareng-bareng. Kalau pas Ramadan loh ya. Kalau Ramadan. Kalau jenengan pirsani kehidupan mbah-mbah kita dulu itu, saya masih ingat ketika saya masih kecil itu. Dulu itu mereka semuanya biasanya kalau makan bareng-bareng tuh. Bareng-bareng. Bahkan bapak biasanya diambilkan oleh ibu gitu kan, anak-anak diambilkan. Dan kita anak-anak waktu itu enggak berani mendahului atau apa gitu. Akhirnya apa? Jangan lihat, orang-orang dulu itu putranya itu banyak. Ini ya berkah. Saya itu 9 bersaudara. Saya nomor 5, 9 bersaudara. Istri saya 10 bersaudara. Istri saya nomor 10. Produk lama. Nah mereka semuanya diberkahi karena apa? Salah satu yang sekarang udah hilang. Apa itu? Makan bareng-bareng. Nah Ramadan rata-rata kalau saya perhatikan banyak makan bareng-bareng. Ada buka bersama dan sebagainya. Redaksinya jangan lihat istami'u fi ta'amikum wadhkurusmallahi alaihi yubarak lakum fihi, diberkahi. Nah itu perlu kita garis bawahi. Makanya saya nasihatkan. Kamu kalau makan opo ora ketang makan gorengan bareng-bareng. Bertiga, berlima. Berkah itu. Lalu kita adanya. Nah, itulah sunnah Rasulullah SAW yang kita perlu
senantiasa laksanakan. Kalau kita ingin kehidupan kita berkah. Itu yang kedua. Yang ketiga, jamaah sekalian rahimakumullah. Insya Allah apapun ya, siapapun kita, tadi sudah saya singgung, Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki kepada kita. Alhamdulillah, ini di depan jenengan sudah banyak tas ini ya. Isinya apa gue? Macam-macam otomatis ya. Alhamdulillah. Kalau kita ingin yang ketiga, rezeki kita, kehidupan kita berkah, kita berusaha untuk qanaah, menerima. Jadi mohon maaf nanti dibuka jangan sampai ada wah kok ini. Naudzubillah min dzalik. Itu nanti menjauhkan keberkahan. Alhamdulillah sudah ada itu. Qanaah. Ya maunya kita banyak, enak-enak, maunya uangnya oke. Ada uangnya nggak Pak dalam Pak? Wonten. Ya maunya kita wonten uangnya gitu kan. Tapi nggak ada uangnya. Walaupun nggak ada uangnya tetap kita harus qanaah. Kalau kita ingin kehidupan kita menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala ya dalam masalah rezeki ini. Ya kita saja jangan kan nggak menduga-duga itu kemarin ada undangan misalkan. Begitu adanya. Itu harus kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kok kemudian tangannya yang nulis ini nyatat nama jenengan itu loh. Itu kan harus kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang alhamdulillah sudah ada tas itu loh. Isinya macam-macam. Nah, kalau kita ingin apapun itu, kita harus berusaha untuk qanaah, menerima. Ada bahasa Jawa itu, nerima yang pandum gitu. Namanya itu. Jadi menerima. Pandum, nerima yang pandum istilahnya begitu. Saya bisa bahasa Jawa, cuma kurang begitu paham karena saya orang Jawa Timur, Pak. Saya dari Gresik, Surabaya. Begitu adanya. Ini dia, ya. Jadi qanaah. Ada sebuah riwayat tentang masalah ini. Man akhadha malin biti binafsin yubarak lahu fihi. Ada kata-kata berkah di situ. Siapapun orangnya yang menerima pembagian dari Allah Subhanahu wa taala melalui BMT sekarang ini misalkan, kok kemudian dia rela qanaah menerima apapun itu, yubarak lahu fihi, maka ia akan diberkahi. Tapi man akhadha bi israfi nafsin lam yubarak lahu fihi. Tapi kalau sudah dikasih kok kemudian masih ada wah lam yubarak lahu fihi, enggak diberkahi. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini kan yang ketiga. Kalau kita ingin kehidupan kita berkah, qanaah dengan apa yang sudah kita dapatkan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita melalui sekarang ada BMT yang safari Ramadan kemudian bagi-bagi seperti ini. Yang ketiga, ya qanaah. Yang keempat, agar supaya kita berkah kehidupan kita, jangan lupa ibadah sudah, melakukan sunnah-sunnah Rasul sudah, dapat alhamdulillah, ya. Nah, insya Allah kita semuanya di rumah juga sudah ada harta macam-macam lah pemberian dari Allah SWT. Jangan lupa yang keempat, berbagi dengan orang lain. Kalau kita ingin mau berkah. Nah, ini BMT alhamdulillah. 25 tahun, 25 cabang. Saya yakin ini gara-gara salah satunya adalah ini nih, kebiasaan berbagi. Sehingga diberkahi. Semoga aja terus berjaya insya Allah. Jadi jangan lupa yang kalau kita ingin kehidupan kita berkah, yang keempat harus berbagi. Allah Subhanahu wa taala ingatkan wa ma anfaqtum min syai'in wa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apapun itu yang kita infakkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganti. Oh, yang memberi rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Dan ialah zat yang Maha memberi rezeki. Jadi siapapun yang selalu berbagi, Allah Subhanahu wa taala ganti. Berlipat-lipat. Bahkan ada sebuah riwayat, setiap hari itu malaikat mencari-cari orang yang berinfak itu. Siapa-siapa yang berinfak, siapa-siapa yang tidak. Nah, ketika mendapatkan orang yang berinfak, maka malaikat ini mendoakan. Berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak itu ganti yang berlipat-lipat. Saya yakinnya hadis ini, doa ini didapat oleh BMT Tumang ini. Sehingga apa? Sehingga terus bisa mengembangkan BMT-nya.
Karena tadi doa dari malaikat, Allahumma anfik munfiq Allahumma ati munfiqon khalafa. Berikanlah kepada orang yang berinfak itu ganti yang berlipat-lipat. Tapi mohon maaf, manakala dia sudah dikasih karunia oleh Allah Subhanahu wa taala kok tidak mau berbagi padahal dia bisa berbagi, naudzubillah. Malaikat akan berdoa juga, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang mumsik. Sebetulnya dia bisa berbagi. Wong dia ada, bisa berinfak, tapi kalau tidak mau, talafa, kebangkrutan, naudzubillah. Nah ini dia yang keempat. Yaitu kita senantiasa berbagi. Dengan siapapun juga. Dengan begitu, insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan. Ada yang nanya, loh Pak, kenapa kita harus berbagi? Karena sebetulnya apapun yang ada di diri kita itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon maaf, kenapa para ulama mengatakan kenapa kita harus berbagi? Karena sepanjang kita masih hidup di dunia, nggak mungkin bisa sendiri, pasti butuh orang lain. Nggak mungkin tidak. BMT Tumang ini bisa sebesar ini gara-gara apa? Kolaborasi bantuan dari berbagai macam pihak. Pengelola yang saling ta'awun, halal birri wa taqwa, para nasabah yang senantiasa memberikan support, semangat. Kalau tanpa itu nggak bisa. Makanya kemudian harus berbagi. Mohon maaf, orang sekaya apapun, sepintar apapun, kekuasaannya setinggi apapun, pasti butuh orang lain. Nggak mungkin tidak. Makanya kemudian harus berbagi dengan yang lain. Maghrib jam berapa toh? 44. Ya, udah bagi-bagi. Ini rezeki ini ya, harus kita syukuri. Nah. Oh, habis ini. Oh, habis ini ada acara pembagian anak yatim. Oh ada. Baik, saya lanjutkan. Sudah 4, ya. Nah, tidak ada tadi senantiasa mendekat kepada Allah SWT, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kemudian qanaah ya, kita terima apapun yang sudah Allah berikan kepada kita melalui berbagai macam pihak, sekarang melalui BMT Tumang, gitu kan. Kemudian jangan lupa untuk senantiasa berbagi. Tadi di awal acara sudah dibacakan ayat di dalam surat Al-Baqarah. Ayat 261 itu, mathalul ladzi yunfikuna amwalahum fisabilillah kamathali habbah. Gitu kan? Satu bulan tapi kemudian menjadi 7, menjadi 700. Apalagi di Ramadan seperti ini. Akan dilipat-lipat gandakan amal-amal kebaikan apapun yang kita lakukan. Oleh karena itulah, mari kita perbanyak 1, 2, 3, 4. Nah, yang kelima, apa itu agar supaya kehidupan kita bisa menjadi berkah? Saya mau nanya ini, ya, Bapak Ibu, jenengan kalau pengen di rumah jenengan tahu-tahu ada makanan, ada buah pisang, ada buah matoa misalkan, ada buah rambutan di rumah jenengan. Tahu-tahu ada. Caranya gimana? Atau ada makanan di rumah. Jadi jenengan di rumah jenengan ada makanan atau buah apalah. Piye caranya? Piye caranya agar supaya di rumah jenengan ada itu tanpa beli? Nanam kesuwen, Pak. Nanam kesuwen. Atau ibu-ibu saya tanya, Bu, bagaimana caranya kita atau bapak juga lah dapat uang? Piye caranya? Kerja. Ini banyak. Jadi para mahasiswa itu saya tanya, piye caramu iso entuk duit? Rata-rata jawabannya kerja.
Bayangke, Bapak yang bayangke. Jawabannya betul, tapi rupa-rupanya yang nomor satu bukan kerja. Saya mau nanya ibu-ibu, woi, itu makanan aja gampang. Bu, jenengan enggak punya uang? Punya. Alhamdulillah. Jenengan kerja napa mboten? Loh, enggak kerja loh, ada uang. Para mahasiswa, wih, duit-duit apa ora? Alhamdulillah, kerja ora? Ora kerja, itu duit. Dan tanya. Nah, jenengan kalau ingin di rumah jenengan ada buah pisang tahu-tahu, atau kalau pas musim matoa ada buah matoa, kalau pas musim mangga ada buah mangga, caranya piye? Beli kerja no, keluar uang lagi, nggak pakai keluar uang. Ternyata saya kasih tahu aja, waktunya sudah mepet. Ada sebuah penelitian, rupa-rupanya kita mendapatkan itu tidak harus kerja, tidak harus apa, bisa dapat. Dan ini yang pertama, kerja nomor 2. Bahkan orang kerja itu kalau ada nomor pertama ini kerjaannya bagus. Dan saya yakin BMT Tumang ini bisa berkembang gara-gara ada yang pertama ini. Walaupun beliau sudah mempraktekkan, tapi nggak tahu kalau saya tanya apa pertama ini, Pak. Ternyata kuncinya, kenapa kok di rumah saya tadi ada pisang, pas musim matoa tahu-tahu ada matoa, pas musim mangga tahu-tahu ada mangga, tanpa saya beli, tanpa saya minta, gara-gara ada tetangga yang ngasih. Tahu-tahu kemarin itu istri saya tanya, loh ini kok ada sukun dari mana? Dari tetangga. Padahal tetangga jauh loh, bukan tetangga dekat. Sukun. Pertanyaannya, kenapa kok itu orang yang punya pohon sukun, pisang, mangga ngasih kepada kita? Apa jawabannya? Berkah. Gara-gara kita punya hubungan baik sama mereka. Ibu-ibu ini ada uang walaupun mereka nggak kerja. Gara-gara ibu-ibu ini punya hubungan baik sama suaminya. Kalau nggak percaya penelitian ini, jangan nanti putus hubungan baik sama suami, nggak bakal dikasih uang. Itu masalahnya. Ini para mahasiswa masih ada uang, gara-gara apa? Dia punya hubungan baik sama orang tuanya. Iya. Kalau nggak ada hubungan baik, putus. Inilah yang sangat diperhatikan oleh Rasulullah SAW, hubungan baik sama orang lain. Setelah 1, 2, 3, 4 tadi itu. Kalau kita ingin berkah kehidupan kita itu, tetangga-tetangga, ada ayatnya itu, jangan lihat nanti, surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala ingatkan baik-baik, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi wasahibi bil jambi wa ibnis sabil wa malakat aymanukum. Jadi setelah Allah perintahkan kita beribadah, Allah perintahkan kepada kita untuk senantiasa memiliki hubungan baik. Yang pertama dan utama, kalau kita ingin kehidupan kita berkah, ingat hubungan baik sama kedua orang tua. Orang tua kita. Udah deh, orang kayanya kayak apa, kalau nggak punya hubungan baik sama orang tua, naudzubillah min dzalik. Orang pinternya profesor, dokter kayak apa, kalau nggak punya hubungan baik sama orang tua, naudzubillah min dzalik, nggak berkah. Beberapa waktu yang lalu, ada orang yang curhat kepada saya, salah satu direktur perusahaan global internasional di Semarang. Dia hartanya pokoknya, tapi dia curhat, Pak, kenapa ya kehidupan saya kok kayaknya kurang begitu tenang. Saya nggak tanya apa-apa, saya cuma nanya, mohon maaf Bapak, saya mau nanya sesuatu. Silakan Pak, apa itu? Hubungan jenengan sama kedua orang tua jenengan gimana? Wah, itu Pak, agak sedikit masalah. Dia orang Bandung aslinya. Nah kemudian saya bilang, mohon maaf, kalau jenengan ingin jawaban dari saya, itu saja. Tolong sekarang juga, kalau bisa, kalau nggak sekarang nanti, jenengan hubungi orang tua jenengan. Berusaha untuk punya hubungan yang bagus.
Ini perintah Allah setelah Allah Subhanahu wa taala perintah kita untuk beribadah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Punya hubungan bagus dengan yang lain. Terus itu kemudian kerabat, tetangga dekat, tetangga jauh dan sebagainya. Ini BMT Tumang 25 tahun, 25 cabang, gara-gara apa? Mereka punya hubungan baik sama nasabah. Kalau nggak punya hubungan baik, nggak bisa. Hanya perintah Allah Subhanahu wa taala langsung. Jadi kalau pengen nanti di musim mangga di rumah jenengan itu ada mangga, tahu-tahu datang, berarti jenengan harus baik-baik sama orang yang punya pohon mangga. Datang itu nanti. Makanya mohon maaf, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kepada para sahabatnya, dan itu juga berfungsi untuk kita sebagai umatnya. Apa katanya? Akmalukum imanan, ahsanukum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna di antara kalian, orang mukmin itu kan sebenarnya sudah bagus, orang udah mukmin. Tapi apa kata beliau? Ahsanukum khuluqa, yang terbagus akhlaknya. Orang mukmin sudah bagus, 1, 2, 3, 4 tadi sudah menunjukkan mukmin tadi itu. Ibadah dan sebagainya tadi. Tapi ada masalah ini, hubungan baik sama orang lain. Sudah masuk kan? Udah masuk? Ya udah. Saya lihat jam kayaknya belum kok, sudah masuk ya. Baik, itu dulu ya. Jadi 5 hal itu kita perhatikan baik-baik. Insya Allah Allah beri kemudahan kepada kita untuk bisa tunaikan itu sehingga semoga kehidupan kita semuanya menjadi berkah dan BMT Tumang semakin berkah, semakin jaya insya Allah. Amin. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga manfaatnya yang benar kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, yang salah kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya sampai sini dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha innaka waliyuha maulaha. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa ilmin la yanfa' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai kita di penghujung acara, mari kita tutup acara kajian Safari Ramadan tahun ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sembari berbuka puasa, silakan Bapak Ibu bisa berdoa terlebih dahulu dan berbuka puasa. Saya sebagai MC mohon unduri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.